Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafinki Sang Prasetya dengan NIM 4222001016 dari Teknik Robotika. Kali ini saya akan menjelaskan lokalisasi dan pemetaan simultan atau SLAM, yang dimana jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2021. Yang pertama, positioning merupakan kebutuhan bagi banyak aplikasi yang berkaitan dengan pemetaan dan navigasi baik di ranah sipil maupun militer. Perkembangan signifikan dalam teknik berbasis satelit, sensor, telekomunikasi, perangkat keras dan perangkat lunak komputer, pemrosesan gambar, dan lain-lain berpengaruh positif terhadap penyelesaian masalah penentuan posisi secara efisien dan instan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut memperdayakan aplikasi dan kemajuan navigasi otonom. Salah satu teknik penentuan posisi yang dikembangkan paling menarik adalah apa yang dalam robotika disebut SLAM. Lokalisasi dan pemetaan simultan. Solusi masalah SLAM telah berjalan dengan cepat. Peningkatan dalam beberapa dekade terakhir baik menggunakan sensor aktif seperti radio detection and ranging atau radar dan light detection and ranging atau LiDAR, atau sensor pasif seperti kamera. Tentu saja positioning dan pemetaan adalah salah satu tugas utama bagi para insinyur geomatika, dan oleh karena itu sangat penting bagi mereka untuk memahami topik SLAM yang tidak mudah karena banyaknya dokumentasi dan algoritma yang tersedia serta berbagai solusi SLAM. Dalam hal matematika, model kompleksitas sensor yang digunakan dan jenis aplikasi. Dalam makalah ini, penjelasan yang jelas dan sederhana diperkenalkan tentang SLAM dari sudut pandang geomatika yang menghindari detail algoritmik rumit di balik teknik yang disajikan. Dengan cara ini, gambaran umum SLAM disajikan yang menunjukkan hubungan antara berbagai komponen dan tahapannya, seperti bagian inti dari front end dan back end, serta hubungannya dengan paradigma SLAM. Selanjutnya kami menjelaskan teknik matematika utama dalam memfilter dan mengoptimasi proses grafik baik menggunakan visual atau LiDAR SLAM, dan memperkenalkan ringkasan kontribusi efisien pembelajaran mendalam pada masalah SLAM. SLAM adalah singkatan dari Simultaneous Localization and Mapping, yang merupakan teknologi yang memungkinkan robot memetakan lingkungan yang tidak diketahui dan memposisikan dirinya berdasarkan peta yang dibangun pada waktu yang sama, dan seringkali tanpa adanya sistem penentuan posisi eksterior seperti navigasi global sistem satelit GNS. Titik awal munculnya SLAM adalah pada IAAA International Conference on Robotics and Automation yang ketiga yang diadakan di San Francisco pada tahun 1986. Sedangkan penggunaan istilah SLAM pertama kali adalah pada 7th International Symposium of Robotic Research yang diadakan di Munich, Jerman pada tahun 1995 oleh Duran White. Saat ini SLAM menjadi faktor utama di balik otonomi, kendaraan udara tak berawak atau UAV, kendaraan darat tak berawak atau UGV, mobil tanpa pengemudi, augmented atau virtual reality, dan berbagai aplikasi pemetaan seluler otonom dalam dan luar ruangan. Untuk mencapai langkah SLAM ini, robot harus memiliki sensor terpasang yang menerapkan beberapa pengukuran di sepanjang lintasan robot. Sensor robot utama yang digunakan dalam berupa kamera, LiDAR, penerima atau antena GNS, dan IMU, unit pengukuran inersia jika algoritma SLAM didasarkan pada sensor kamera disebut visual SLAM, sedangkan jika didasarkan pada pemindai laser disebut LiDAR SLAM. Salah satu sensor penting yang dipasang pada robot adalah IMU yang berfungsi untuk mengukur linear. Percepatan rotasi robot. Lebih detailnya, IMU merupakan kombinasi akselerometer triaksial yang mengukur dinamika, percepatan gravitasi, dan giroskop triaksial mengukur kecepatan sudut. Berikut adalah ikhtisar dari teknik SLAM. Terkadang magnetometer triaksial terintegrasi dengannya. Oleh karena itu, kecepatan robot dan jarak tempuh dapat diperkirakan dari pengukuran IMU yang dapat digunakan untuk odometri. Namun, navigasi berbasis IMU mengalami kesalahan yang terakumulasi seiring berjalannya waktu, karena posisi dihitung menggunakan metode perhitungan mati. Oleh karena itu, IMU pada robot yang diproduksi untuk menggunakan di luar ruangan bisa terintegrasi dengan GNS, yang memungkinkan perolehan posisi absolut dengan tingkat akurasi yang tinggi di lingkungan terbuka. Pengukuran GNSS ini memberikan informasi langsung tentang lokasi robot secara independen dari perkiraan lokasi sebelumnya, dan oleh karena itu tidak terjadi kesalahan akumulasi posisi lebih lanjut. Namun demikian, integrasi GNS dengan IMU menghasilkan sistem navigasi yang lebih kuat, terutama di lingkungan perkotaan di mana kualitas sinyal GNS terkadang menurun atau bahkan padam di area yang diblokir. Akibatnya, SLAM adalah masalah yang menantang, baik atau aplikasi pemetaan dalam ruangan atau GNS yang menolak lingkungan luar ruangan, seperti di ngarai perkotaan dan hutan di mana teknik canggih diperlukan untuk mendapatkan solusi lokalisasi dan pemetaan yang andal. Solusi tradisional untuk SLAM di area yang ditolak, baik monokulekuler atau stereoskepsis,
dan diterapkan GNS adalah dengan memperbaiki landmark atau titik referensi atau titik kontrol yang dapat dengan mudah diidentifikasi dari sensor robot. Namun pendekatan ini mahal dan sulit digunakan dalam lingkungan berskala besar. Implementasi ini inti dari sistem SLAM menggabungkan dua komponen utama, yaitu front end dan back end, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini front end dan ini back end. Pada komponen front end, deteksi dan pelacakan fitur dari sensor pencitraan atau visual. Hal ini sangat terkenal dalam fisik komputer dan fotogrametri dan disebut struktur dari teknik gerak. Fitur terkait dalam gambar atau pemindaian berturut-turut dikaitkan. Inilah yang disebut asosiasi data. Dalam LiDAR, langkah ujung depan diterapkan dengan memindai lingkungan yang diperoleh dari robot bergerak, dan titik awan yang berurutan didaftarkan menggunakan teknik pencocokan pemindaian yang terkenal seperti ICP, titik lemari berulang. Oleh karena itu, fitur dapat menjadi sangat jarang sebagai landmark atau padat seperti titik awan, bergantung pada jenis sensor dan teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan melacak fitur. Setiap kali robot bergerak, landmark atau titik awan baru terdeteksi dan dilacak. Fiturnya juga bisa berupa garis, bidang, atau selancar yang diekstraksi dari kata LiDAR. Namun kinerja algoritma SLAM berbasis fitur ini terutama didasarkan pada keberhasilan metode deteksi dan pelacakan dalam langkah front end. Misalnya, SLAM berbasis gambar akan gagal di area tanpa terstruktur dan memberikan kemampuan rendah untuk menangani area dengan tekstur buruk, dan SLAM berbasis fitur planar akan gagal di lingkungan yang tidak memiliki struktur planar. Langkah ini mungkin sangat menyesatkan langkah bagian belakang. Berikutnya yang memperkirakan posisi robot dan lokasi landmark. Backend dapat diterapkan menggunakan teknik matematika yang kompleks, baik menggunakan teknik pemfilteran atau penghalusan seperti yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya, dan terutama terlibat dengan estimasi atau pembaruan landmark dan posisi robot dalam sistem koordinat referensi. SLAM harus bekerja dengan sempurna di lingkungan yang teridentifikasi dengan baik, dengan kepastian tinggi dalam posisi robot. Namun, dalam skenario kehidupan nyata, SLAM harus menghadapi ketidakpastian yang tinggi di lingkungan sekitar dan pengetahuan yang tidak sempurna tentang posisi robot. Oleh karena itu, masalah SLAM umumnya didefinisikan menggunakan alat probabilistik karena kebisingan pengukuran sensor yang melekat. Saat ini banyak solusi yang ditemukan untuk masalah SLAM yang dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan filtering atau smoothing. Pendekatan pemfilteran lebih cocok untuk keadaan robot online dan estimasi peta. Perkiraan tersebut dilengkapi dan disempurnakan dengan integrasi langsung pengukuran sensor baru saat robot bergerak. Teknik seperti filter Kalman dan filter partikel adalah contoh utama dari jenis SLAM penjaringan ini dan biasanya dirancang sebagai teknik SLAM online. Pendekatan pemfilteran diterapkan dalam dua langkah utama. Yang pertama adalah langkah prediksi dan langkah pembaruan. Secara umum ini dianggap sebagai metode maksimum atau a posterior atau map, di mana pengukuran dari sensor seperti IMU digunakan untuk memperkirakan distribusi posisi robot. Sebelumnya, pengukuran IMU digabungkan dengan pengukuran yang sebagian besar dilakukan oleh kamera atau LiDAR untuk membangun distribusi kemungkinan. Dalam pendekatan penyaringan SLAM yang khas, pengukuran sensor IMU digunakan dalam langkah prediksi untuk memprediksi pergerakan kendaraan atau odometri. Sedangkan fitur yang diukur pada gambar dan perkiraan posisi kamera digunakan sebagai distribusi kemungkinan untuk memperbarui prediksi pada langkah pembaruan. Pendekatan penyaringan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Menggunakan teknik penyesuaian dan optimasi kuadrat terkecil yang dianggap sebagai keunggulan dibandingkan proses pemfilteran dalam hal akurasi. Di sisi lain, kelemahan utama grafik SLAM adalah konsumsi memori yang tinggi karena menggabungkan semua perkiraan posisi dalam prosedur komputasi. Sedangkan prosedur seperti pemfilteran Kalman hanya mempertimbangkan posisi terakhir dan model gerak untuk memungkinkan implementasi online dan menggunakan penutupan loop untuk meningkatkan akurasi, baik dalam pendekatan pemfilteran maupun pemulusan. Kini jelas. Filter Kalman yang diperluas EKF. Teknik Instant Kalman Filter EKF didasarkan pada pelacakan keyakinan Gaussian pada robot dan mengasumsikan semua pengukuran memiliki perilaku kebisingan Gaussian. EKF dapat diterapkan dalam langkah-langkah utama sebagai berikut: memprediksi keadaan, memprediksi pengukuran, menerapkan pengukuran nyata, mengkaitkan data, dan terakhir memperbarui dalam SLAM. EKF menentukan posisi dan orientasi robot dengan memverifikasi keadaannya. Berikut adalah ilustrasi dari prediksi propagasi ketidakpastian dan update menggunakan SLAM filtering.
Lalu kita ke grafik SLAM. Teknik SLAM yang banyak digunakan adalah formulasi grafik yang melibatkan pembuatan grafik dengan node yang terhubung. Setiap node mewakili pose robot atau landmark yang diukur, dan tepi antara node mewakili pengukuran sensor yang membatasi pose yang terhubung. Sedangkan menyelesaikan konstruksi grafik, masalah pentingnya adalah menemukan kesejajaran optimal dari node yang paling konsisten dengan pengukuran atau penghalusan. Oleh karena itu, hal ini memerlukan pemecahan masalah minimalisasi terbatas yang berskala besar. Oleh karena itu, masalah grafik SLAM diberi menjadi dua tugas, yaitu konstruksi graf dan optimasi graf. Batasan atau tepian dibuat berdasarkan pengukuran sensor, baik sebagai pengukuran odometri antara lokasi robot berikutnya atau dihitung dari penyelarasan gambar atau pembinaan laser yang diambil pada dua pose robot berbeda. Setelah itu, optimasi harus diterapkan untuk menemukan konfigurasi grafik terbaik yang memenuhi batasan. Namun tugas